Oke, selamat datang kembali. Sesuai permintaan Anda nih, kita langsung aja ya, kita gali lebih dalam bab 4 dari bukunya Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Judul babnya Kehebatan Utama. Ini sumbernya udah di depan kita. Siap kita bedah bareng-bareng. Nah, misi kita kali ini tuh pengen banget paham apa sih bedanya yang krusial gitu antara karakter yang kokoh sama kesuksesan yang ya cuma kelihatan di permukaan aja. Oke, mari kita mulai deh. Jadi intinya apa sih gagasan kehebatan utama ini? Ya, jadi gini, Covey itu dia bikin garis yang jelas banget. Ada kehebatan utama, nah ini akarnya di karakter, siapa kita sebenarnya, integritas kita, kontribusi kita. Terus ada kehebatan sekunder. Nah kalau ini lebih soal citra, apa ya, reputasi, status, mungkin keterampilan, atau posisi. Pokoknya yang kelihatan dari luar lah. Oke, kehebatan utama di dalam, sekunder di luar. Tapi kenapa pembedaan ini fundamental banget menurut dia? Bukannya dunia seringnya lebih ngehargain yang sekunder ya? Citra, popularitas, jabatan gitu kan, banyak loh yang ngejar itu. Nah, justru itu poin pentingnya. Covey bilang kalau kita fokus ngejar yang sekunder, citra, teknik, pesona, tapi nggak punya pondasi utama yang kuat, yaitu karakter, itu nggak bakal awet, nggak sustainable gitu. Kayak mau numbuhin daun, tapi akarnya nggak ada. Ya mungkin bisa sih kelihatan sukses sesaat, pakai pesona atau mungkin intimidasi, tapi buat hubungan jangka panjang, buat sukses yang beneran, itu butuh integritas, butuh karakter kuat. Tanpa itu, ya motif aslinya cepat atau lambat kebongkar juga. Kepercayaan yang jadi modal utama bisa hancur. Jadi inget analogi hukum panen yang dia pakai, pas banget ya di sini. Nggak bisa SKS, sistem kebut semalam, buat bangun karakter atau kepercayaan, butuh konsisten, butuh waktu. Bukan cuma soal teknik doang berarti. Betul sekali, betul. Dan ini nyambung ke gagasan dia kalau siapa Anda, karakter Anda, itu ngomongnya jauh lebih keras, lebih apa ya, lebih otentik daripada apapun yang Anda bilang atau lakuin. Teknik itu nomor dua lah. Kepercayaan itu kan lahirnya dari karakter yang bisa dipegang omongannya, yang bisa diandalkan. Nah, ini dia sebut sebagai dasar kemenangan pribadi. Dan itu harus datang sebelum kemenangan publik. Oke, menarik nih. Kemenangan pribadi sebelum kemenangan publik. Coba kita gali lagi deh, gimana hubungannya ini langsung ke pengembangan kehebatan utama tadi? Maksudnya, gimana sih pribadi harus duluan sebelum publik? Ya gini, kemenangan pribadi itu soal nguasain diri sendiri dulu. Megang janji ke diri sendiri. Hidup sesuai nilai yang kita percaya. Punya disiplin, punya integritas pribadi. Itu fondasi paling dasar. Gimana ya? Sulit banget, atau bahkan nggak mungkin lah. Kita bisa bangun hubungan yang efektif, yang penuh percaya sama orang lain. Itu kan kemenangan publik. Kalau diri kita sendiri aja, nggak punya integritas. Kalau kita nggak bisa ngendaliin diri sendiri. Orang lain gimana mau percaya sama kita kalau kita aja nggak bisa percaya sama komitmen diri sendiri? Kan gitu. Jadi bangun kehebatan utama itu, ya mulainya dari dalam. Beresin diri sendiri dulu. Raih kemenangan pribadi itu. Masuk akal banget. Dan Kofi kan juga nyinggung tuh gimana kita sering salah fokus ya. Dia ngomongin soal rasa sakit akut versus kronis. Jadi kalau kita gagal bangun fondasi dari dalam ini, terus fokusnya cuma ke masalah permukaan, itu kayak ngobatin yang akut tapi ngabain yang kronis di baliknya ya, masalah karakternya itu. Tepat. Kita sering banget tergoda cari solusi instan. Pakai plester, istilahnya gitu. Plester etika kepribadian. Mungkin pakai teknik komunikasi baru atau strategi manajemen biar kelihatan beres gitu. Itu cuma ngatasin gejala akutnya aja. Padahal, kata Covey, akar masalahnya seringkali lebih dalam, sifatnya kronis. Kurangnya visi pribadi, atau disiplin diri yang lemah, atau yaitu tadi, integritas karakternya retak. Makanya, dia nawarin pendekatan dari dalam keluar, atau inside out. Artinya, ya mulai perbaikannya dari inti diri kita, dari karakter. Fokus ke akar masalahnya, jangan cuma daunnya aja yang dipoles. Oke, ini penting banget. Terus gimana caranya Covey menyarankan kita biar bisa benar-benar ngebangun kehebatan utama ini dalam keseharian? Ada saran praktisnya nggak selain konsep-konsep tadi? Ada, kunci utamanya itu menurut dia, ada di mendidik dan menaati nurani kita. Nurani itu kayak kompas internal gitu.
dia bisa ngerasain kita ini selaras atau enggak sama prinsip-prinsip yang benar secara universal. Prinsip kayak keadilan, kejujuran, integritas, pelayanan ke orang lain. Nah, buat ngelatih nurani ini perlu disiplin. Caranya, ya komitmen hidup jujur, terus banyak baca atau dengerin hal-hal inspiratif, mikirin hal-hal yang mulia, dan secara sadar ngehindarin apa aja yang bisa bikin nurani kita tumpul. Entah itu tontonan, pergaulan, kebiasaan. Ini proses terus-menerus sih. Jadi, kalau ditarik kesimpulan nih, buat Anda yang lagi dengerin, pesannya jelas banget ya. Kehebatan sejati yang awet itu bukan cuma soal polesan luar. Bukan teknik, bukan citra. Tapi tumbuhnya dari dalam. Dari karakter yang kuat. Kehebatan utama itu. Dan bangunnya ya butuh proses. Dari dalam keluar. Iya. Dan implikasinya itu jangka panjang loh. Kalau ngejar kehebatan sekunder doang, mungkin dapat tepuk tangan sebentar, penghargaan sesaat. Tapi cuma kehebatan utama, karakter yang udah teruji, yang benar-benar bisa bangun fondasi kepercayaan, hubungan jadi kuat, pengaruh positifnya juga langgeng, baik di kehidupan pribadi maupun kerjaan. Ini investasi yang mungkin nggak instan, tapi jauh lebih berharga. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari Covey yang menarik buat Anda renungkan dan mungkin bisa dicoba juga. Dia ngajak kita buat ngeliat dan memperlakukan orang lain itu berdasarkan potensi mereka. Bukan cuma kelakuan mereka sekarang. Ada kutipan bagus nih. Perlakukan seseorang sebagaimana adanya dan dia akan tetap seperti itu. Perlakukan seseorang sebagaimana dia bisa dan seharusnya menjadi dan dia akan menjadi orang hebat seperti itu. Gimana kalau Anda coba deh, terapkan prinsip ini secara sadar, mungkin dalam satu interaksi aja hari ini. Kira-kira apa dampaknya? Sesuatu untuk dipikirkan ya.